Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fania Regina Putri, Febrina Amelia Utami, Latifah Azhara Nasir, dan Yuliana Dewi Siregar. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai persediaan barang dagang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak bersama-sama materinya. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Karena itu, persediaan harus dikelola dengan baik dan dicatat dengan baik agar perusahaan dapat menjual produknya serta memperoleh pendapatan sehingga tujuan perusahaan tercapai. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 14 revisi 2008 tentang persediaan, pengertian persediaan adalah aset A. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, B. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau C. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dalam pengertian lain, persediaan juga memiliki pengertian sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan berdasarkan PSAK nomor 14 adalah: yang pertama, persediaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal, seperti persediaan barang dagang untuk perusahaan dagang, persediaan barang jadi untuk perusahaan industri. Yang kedua, persediaan yang ada dalam proses produksi, disebut persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan yang masih berbentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, seperti persediaan bahan baku atau persediaan bahan pembantu. Berdasarkan jenis usahanya, persediaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, persediaan yang dimiliki perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang. Yang kedua, persediaan yang dimiliki oleh perusahaan industri, meliputi yang pertama persediaan bahan baku dan bahan pembantu, yang kedua persediaan barang dalam proses, yang ketiga persediaan barang jadi. Selanjutnya, sistem pencatatan persediaan. Persediaan perusahaan dicatat dan diakui sebesar harga belinya, bukan harga jual. Harga beli adalah harga yang tercantum di faktur pembelian. Jika dalam transaksi pembelian terdapat tambahan biaya untuk ongkos angkut pembelian, maka akan dicatat di akun yang terpisah, yaitu akun beban angkut pembelian. Jika dalam transaksi pembelian tersebut terdapat potongan pembelian, maka harus dicatat di akun pemotongan pembelian. Walaupun akun-akun tersebut akan dijumlahkan di akhir periode ketika menghitung harga pokok penjualan, tetapi pada dasarnya persediaan barang dagang harus dicatat sebesar harga belinya. Selanjutnya, sistem periodik fisik. Sistem pencatatan persediaan periodik atau fisik adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak setiap saat mencatat mutasi persediaan, baik kuantitas maupun biayanya, pada akun persediaan. Disebut sistem periodik karena perhitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan. Sistem periodik ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi dan nilai uang per transaksinya rendah, seperti perusahaan yang menjual barang secara eceran dengan harga yang murah seperti permen, korek api, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem periodik perpetual. Sistem pencatatan persediaan perpetual adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan akan mencatat setiap mutasi arus keluar masuk persediaan baik kuantitas atau biayanya pada akun persediaan. Sistem perpetual ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi, tetapi nilai per unit transaksinya tinggi. Contohnya perusahaan mobil, pesawat, alat elektronik, furniture, dan lain-lain.
Perbandingan atau perbedaan sistem pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual. Transaksi yang pertama yaitu apabila terjadi pembelian barang dagangan secara tunai atau kredit. Pada pencatatan menggunakan sistem periodik yaitu dengan mendebit pembelian pada kas atau utang dagang. Pada metode perpetual yaitu mendebit persediaan barang dagangan pada kas atau utang dagang. Yang kedua yaitu apabila terjadi transaksi berupa retur pembelian. Maka sistem pencatatan menggunakan metode periodik yaitu dengan mendebit kas atau utang dagang pada retur pembelian. Pada metode perpetual yaitu dengan mendebit kas atau utang dagang pada persediaan barang dagangan. Yang ketiga yaitu apabila terjadi transaksi berupa potongan pembelian. Maka sistem pencatatan menggunakan metode periodik yaitu dengan mendebit kas pada potongan penjualan. Pada metode perpetual yaitu dengan mendebit kas pada persediaan barang dagangan. Selanjutnya apabila terjadi transaksi berupa beban angkut pembelian, maka sistem pencatatan pada metode periodik yaitu dengan mendebit beban angkut pembelian pada kas, pada metode perpetual mendebit persediaan barang dagangan pada kas. Apabila terjadi transaksi berupa penjualan tunai atau kredit, maka sistem pencatatan pada metode periodik yaitu dengan mendebit kas atau piutang pada penjualan, pada metode perpetual mendebit kas atau piutang pada penjualan dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Selanjutnya bila terjadi transaksi berupa retur penjualan, maka sistem pencatatan menggunakan metode periodik yaitu dengan mendebit retur penjualan pada kas atau piutang dagang. Pada metode perpetual yaitu dengan mendebit retur penjualan pada kas atau piutang dagang dan persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Transaksi selanjutnya yaitu apabila terjadi potongan penjualan, maka sistem pencatatan menggunakan metode periodik dan perpetual sama, yaitu dengan mendebit potongan penjualan pada kas. Dan yang terakhir yaitu apabila terjadi beban angkut penjualan, maka sistem pencatatan periodik yaitu dengan mendebit beban angkut penjualan pada kas, begitu pula pada metode perpetual yaitu dengan mendebit beban angkut penjualan pada kas. Selanjutnya adalah metode-metode yang digunakan untuk mencatat persediaan. Ada 3 metode yang umumnya digunakan untuk mencatat persediaan. Yang pertama yaitu metode FIFO atau First In First Out. Metode ini menerapkan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan digunakan atau dijual terlebih dahulu. Jadi yang tersisa di persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir dibeli. Metode FIFO dianggap berdampak pada nilai aktiva yang dibeli perusahaan dan cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi. Metode pencatatan yang kedua yaitu metode LIFO atau Last In First Out. Metode ini menerapkan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir akan dijual atau digunakan lebih dulu, sehingga perolehan persediaan akhir dinilai berdasarkan nilai perolehan yang pertama atau awal masuk. Metode LIFO dianggap berdampak pada nilai aktiva yang rendah pada perusahaan dan cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah. Metode pencatatan yang terakhir yaitu metode rata-rata atau average method. Metode rata-rata atau juga disebut metode average, metode ini menyatakan bahwa nilai persediaan akhir akan meng-highlight antara nilai persediaan dengan metode FIFO. Dengan menggunakan metode ini, maka akan berdampak pada laba kotor dan harga pokok penjualan. Berikut adalah contoh soal untuk lebih memahami materi mengenai pencatatan persediaan. Contohnya, PT Seburai melakukan perlakuan pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. Yang diminta adalah yang pertama, hitunglah nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Yang kedua adalah hitunglah laba kotor dan harga pokok penjualannya. Penyelesaian untuk soal tersebut yaitu yang pertama, kita akan menghitung mengenai nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan menggunakan metode LIFO. Pada transaksi tanggal 2 Januari, keterangan berupa persediaan awal dan kuantitas 200 unit dan harga satuan per unitnya yaitu sebesar 9.000. Maka pencatatannya pada metode FIFO yaitu pada kolom persediaan unit sebanyak 200, harga per unit sebesar 9.000 dan total harga sebesar 1.800.000 didapat dari perkalian antara unit dengan harga per unit. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Maret berupa pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unit sebesar 10.000.
Maka dicatat pada kolom pembelian unit sebanyak 300, harga per unit sebesar 10.000 dan total harganya sebesar 3 juta. Pada kolom persediaan, yang pertama kita turunkan dulu persediaan awal sebelumnya, yaitu 200 unit dengan harga per unit 9.000 dan total harga 1.800.000, dan di bawahnya kita tuliskan pembelian yang sudah terjadi tadi. Selanjutnya transaksi untuk tanggal 5 April dengan keterangan penjualan dengan kuantitas sebanyak 200 unit dan harga persatuan 15.000. Maka pencatatannya pada metode FIFO, yaitu dicatat pada kolom harga pokok penjualan. Unit sebanyak 200, harga per unit yaitu sebesar 9.000. Mengapa 9.000? Karena metode yang kita gunakan adalah metode FIFO. Maka yang masuk pertama adalah yang keluar pertama. Perkalian antara unit dikali dengan harga per unit, yaitu total harga sebesar 1.800.000. Nah, pada kolom persediaan berarti tinggal 300 unit lagi. Kemudian harga per unitnya yaitu sebesar 10.000 dan total harganya yaitu 3 juta. Selanjutnya itu transaksi pada tanggal 7 Mei berupa penjualan sebanyak 100 unit. Maka dicatat pada kolom harga pokok penjualan unit sebanyak 100, harga per unit yaitu 10.000 dikalikan didapatlah total harganya 1 juta. Maka pada persediaan yang sebelumnya unit sebanyak 300, karena terjadi penjualan sebanyak 100 unit, sisa persediaan yaitu unit 200 dikalikan dengan harga per unit yaitu 10.000 didapatlah total harga 2 juta. Selanjutnya itu transaksi yang terjadi pada tanggal 21 September berupa pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unit yaitu 11.000. Maka dicatat pada kolom pembelian unit 400, harga per unit 11.000 dikalikan didapatlah total harganya 4.400.000. Nah, selanjutnya pada kolom persediaan, yaitu pertama kita turunkan dulu saldo persediaan yang sebelumnya, kemudian di bawahnya kita masukkan transaksi pembelian yang tadi. Pada penyelesaian yang kami sajikan itu masih kurang karena di situ masih saldo persediaan sebelumnya dan belum ditambahkan dengan pembelian yang terjadi. Selanjutnya itu transaksi pada tanggal 18 November berupa pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya yaitu 12.000. Nah, pencatatan metode FIFO-nya yaitu dimasukkan pada kolom pembelian 100 unit dikalikan dengan harga per unit 12.000 didapatlah total harga 1.200.000. Kemudian pada kolom persediaan seperti transaksi pada tanggal 21 September, mula-mula kita turunkan dulu persediaan sebelumnya yaitu 200 unit dengan harga per unit 10.000, kemudian 400 unit dengan harga per unit 11.000, barulah kita masukkan pembelian yang tadi barusan terjadi yaitu 100 unit dengan harga 12.000 per unit didapatlah totalnya 1.200.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 20 November dengan keterangan penjualan sebanyak 200 unit. Maka pencatatannya yaitu dicatat pada kolom harga pokok penjualan unit sebanyak 200, harga per unit sebesar 10.000 dan total harga sebesar 2 juta. Kemudian pada kolom persediaan, sisa persediaan yaitu 400 unit, kemudian harga per unitnya 11.000 dan total harga 4.400.000, dan 100 unit untuk harga per unit 12.000 dan total harga 1.200.000. Selanjutnya yaitu transaksi yang terakhir pada tanggal 10 Desember terjadi penjualan sebanyak 200 unit. Maka pencatatannya pada harga pokok penjualan yaitu unit sebanyak 200, harga per unit sebesar 11.000 dan total harga sebesar 2.200.000. Maka sisa persediaannya yaitu pada kolom persediaan 200 unit dengan harga per unit 11.000 dan total harga 2.200.000, 100 unit dengan harga per unit 12.000 dan total harga 1.200.000. Maka didapatlah persediaan akhirnya itu sebanyak 300 unit, dari 200 ditambah 100, kemudian
Kemudian total harganya itu 3.400.000, yaitu dari 2.200.000 ditambah 1.200.000. Ya, pencarian HPP dengan menggunakan metode LIFO atau last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Pada soal, pada 2 Januari ada persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga 9.000 per unit. Maka kita masukkan ke kolom persediaan. 200 dikali 9.000 sama dengan 1.800.000. Pada tanggal 10 Maret terjadi pembelian 300 unit dengan harga per unit 10.000. Maka 300 dikali 10.000 sama dengan 3 juta. Kita masukkan juga ke persediaan. Kita taruh di bawah. Dia dibedakan karena harga pokoknya udah beda, nggak bisa digabung sama di unit persediaan tadi. Selanjutnya, pada tanggal 5 April terjadi penjualan sebesar 200 unit. Maka 200 unit dikalikan 10.000. Kenapa 10.000? Karena kita memakai yang masuk terakhir keluar pertama barangnya. Maka kita akan memakai barang yang kita beli pada tanggal 10 Maret. Sebesar 2 juta harganya. Maka sisanya itu masih ada 100 unit dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Untuk di layar ini salah dia, seharusnya dia 100 unit itu. Pada tanggal 7 Mei terjadi penjualan sebesar 100 unit dikalikan 10.000 sama dengan 1 juta. Mengapa 100? Karena dia yang masuk terakhir keluar pertama. Sisa dari pembelian tanggal 10 Maret itulah yang kita masukkan. Untuk persediaannya tinggal diturunkan aja yang persediaan awal itu. 200 dikali 9.000 sama dengan 1.800.000. Baik, selanjutnya pada tanggal 21 September terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga pokok 11.000. 400 dikali 11.000 sama dengan 4.400.000. Maka kita masukkan juga pencatatan persediaannya seperti yang di atas. Nggak bisa dicampur dia, karena harga per unit itu udah beda. Pada tanggal 8 November terjadi pembelian sebesar 100 unit dengan harga per unit 12.000. Maka 100 dikali 12.000 sama dengan 1.200.000. Untuk pencatatan persediaannya juga sama seperti yang di atas. Pada tanggal 20 November terjadi penjualan 200 unit. Maka kita buat 100 dikali 12.000 sama dengan 1.200.000. Kita mengambil yang 100 dulu karena kita memakai barang yang kita beli pada tanggal 18 November dengan harga per unit 12.000. Untuk yang 100-nya lagi kita ambil dari pembelian pada tanggal 21 September sebesar 100 dikali 11.000 sama dengan 1.100.000. Untuk persediaannya seperti yang di atas juga pencatatannya. Yang terakhir, pada tanggal 10 Desember terjadi penjualan 200 unit. Maka 200 dikali 11.000 sama dengan 2.200.000. Untuk persediaannya sama juga sama seperti yang di atas, yaitu 200 dikali 9.000 dari persediaan awalnya 1.800.000, dan untuk sisa dari pengurangannya 100 dikali 11.000 sama dengan 1.100.000. Untuk totalnya pada pembelian unitnya sekitar 800 lagi. Untuk total harganya 8.600.000. Untuk harga pokoknya 700 per unit dikalikan untuk total harganya 7.500.000. Untuk persediaannya tersisa 300 unit lagi dengan total harga 2.900.000. Selanjutnya, pencarian HPP menggunakan metode rata-rata atau average. Sama seperti soal yang sebelumnya, pada tanggal 2 Januari terjadi persediaan awal 200 unit dengan harga per unit 9.000. Maka kita buat di persediaannya 200 dikali 9.000 sama dengan 1.800.000. Pada tanggal 10 Maret terjadi pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unit 10.000. Maka 300 dikali 10.000 sama dengan 3 juta. Untuk di persediaannya 200 ditambah 300 unit sama dengan 500. Untuk harga per unitnya itu kita cari dari 1.800.000
ditambah 3 juta dikalikan total per unit 500, maka harganya 9.600 per unit. 500 dikali 9.600 mendapatkan hasil 4.800. Pada tanggal 5 April terjadi penjualan sebesar 200 unit, maka 200 dikali 9.600 harga per unitnya sama dengan 1.920. Untuk persediaannya tinggal dikurang aja, 500 dikurang 200 sisanya 300 dikalikan harga per unitnya 9.600. Ini harga per unitnya sama seperti yang di atasnya, tidak seperti metode FIFO dan LIFO berbeda-beda karena dia dihitung rata-ratanya. Jadi yang dipakai rata-rata dari barangnya. Totalnya itu 300 dikali 9.600 sama dengan 2.880. Pada tanggal 7 Mei terjadi penjualan lagi sebesar 100 unit, maka 100 dikali 9.600 sama dengan 1.960.000. Sisanya sama, 300 dikurang 100 sama dengan 200 dikalikan 1.600 sama dengan 1.920. Pada tanggal 21 September terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unit 11.000, total harganya 4.400. Maka 400 ditambah 200, 600 unit, 1.920 ditambah 4.400 dibagikan 600. 600 itu unitnya sama dengan harga per unitnya itu 10.530. Maka 600 dikali 10.530 sama dengan 6.320. Pada tanggal 8 November terjadi pembelian lagi sebesar 100 unit dengan harga per unit 12.000. Maka 100 dikali 12.000 sama dengan 1.200. Maka 600 ditambah 100 unit sama dengan 700 unit. Berikutnya 6.320 ditambahkan 1.200 sama dengan 7.520 dibagikan 700 unit, maka dapat harga per unitnya itu 10.740. Pada tanggal 20 November terjadi penjualan sebesar 200 unit, maka 200 dikalikan 10.740 per unit sisa dengan harga 2.148. Untuk persediaannya sama seperti yang di atas. 700 dikurang 200 sama dengan 500 dikalikan 10.740, harganya sisanya itu 5.372.000. Untuk pada tanggal 10 Desember terjadi penjualan lagi 200 unit, maka 200 dikalikan 10.740 sama dengan 2.148. Sama untuk pencatatan persediaannya sama juga, 500 dikurang 200, 300 dikalikan 10.740, totalnya 3.224.000. Maka total pembeliannya ada 800 unit dengan total harga 8.600.000. Untuk harga pokok penjualannya 700, total harga unit, total harganya itu 7.176 yang udah dijual. Untuk persediaannya sisa 300 dengan total harga 3.224.000. Untuk harga per unitnya sama 10.740. Berikutnya, pada sistem perpetual kita akan mencari laba kotornya. Seperti yang ada di soal tadi, untuk mencari HPP dan laba kotor, sekarang kita akan mencari laba kotornya. Maka persediaan awal pada metode FIFO ada 1.800.000, metode LIFO juga 1.800.000, rata-ratanya juga 1.800.000. Untuk pembeliannya pada metode FIFO 8.600.000, LIFO juga 8.600.000, rata-ratanya juga 8.600.000. Barang yang tersedia untuk dijual untuk FIFO ada 10.400.000, untuk LIFO ada 10.400.000, rata-rata juga 10.400.000. Persediaan akhir pada metode FIFO ada 3.400.000, untuk LIFO ada 2.900.000, untuk rata-rata ada 3.224.000. Maka ini akan menjadi pengurang barang tersedia dijual dikurang persediaan akhir. Maka dapat harga pokok penjualan 7 juta untuk FIFO, 7.500.000 untuk LIFO, rata-rata 7.176.000.
Selanjutnya, penjualan pada metode FIFO ada 11.500.000, untuk LIFO ada 11.500.000, rata-rata juga 11.500.000. Dikurangi dengan harga pokok penjualan 11.500.000 dikurang 7 juta, untuk laba kotor FIFO 4.500.000. Untuk di LIFO penjualan 11.500.000 dikurang harga pokok penjualan 7.500.000 sama dengan 4 juta. Untuk laba kotor di LIFO rata-rata penjualannya ada 11.500.000 dikurang harga pokok penjualan 7.176.000, maka laba kotor untuk rata-rata adalah 4.324.000. Maka dari sini dapat kita lihat laba kotor untuk FIFO adalah yang lebih tinggi daripada dua metode yang lain, 4.500.000. Untuk yang kedua yang lebih tinggi yaitu metode rata-rata, yaitu 4.324.000. Untuk LIFO dia rendah, cuma 4 juta. Nah, itu dia pemaparan materi dari kami terkait persediaan barang dagang. Kami di sini menyediakan latihan soal untuk mengetahui pemahaman teman-teman sekalian, sejauh mana sih teman-teman telah memahami materi yang telah kami sampaikan. Nah, teman-teman, pertanyaan ini dapat kalian tulis ataupun kalian screenshot untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam memahami pertanyaan yang telah kami sediakan. Baiklah, sekian pembelajaran mengenai topik persediaan barang dagang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah disiapkan di akhir materi. Selalu semangat belajar dan jaga